Ya, jadi pada hari ini Polres Pematang Siantar melaksanakan rilis kasus tabrak lari dengan korban 3 orang, 2 diantaranya meninggal dunia dan 1 orang luka berat, di mana kejadian tabrak lari terjadi pada tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 3.30 pagi di Jalan Sangnawalu di depan Universitas No Mention. Ya, dengan kronologi kejadian di mana pada saat itu 3 orang korban telah selesai melaksanakan pekerjaan di salah satu warung tenda di dekat lokasi. 1 orang duduk di atas sepeda motor dan 2 orang duduk di badan jalan. Pada saat itu kemudian datanglah mobil Daihatsu Alia warna hitam dengan kecepatan tinggi dan bergerak agak oleng, sehingga kemudian Daihatsu Alia ini menabrak 3 korban tersebut, di mana 1 orang yang duduk di atas sepeda motor kemudian terpental dan mengalami luka berat, dan 2 orang yang duduk di jalan terseret kendaraan Daihatsu Aila. 1 orang terseret sejauh sekitar 12 meter dan yang satu sejauh 1 km, sehingga 2 orang korban yang terseret meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian dari Polres Pematang Siantar membentuk tim khusus, ya, jadi antara tim Laka Satlantas dengan tim opsional dari Satreskrim terpadu untuk melacak keberadaan dari mobil maupun pelaku penabrakan. Ya, didapati bahwa 2 hari kemudian mobil yang digunakan dapat ditemukan oleh tim Polres Pematang Siantar dan kemudian dikembangkan lagi, dan akhirnya pada tanggal 5 Mei didapati identitas pelaku. Kemudian tim turun ke rumah nenek dari pelaku. Saat itu pelaku tidak ada di sana, namun kemudian pada tanggal 7 Mei dari keluarga kemudian menyerahkan pelaku kepada Polsek untuk kemudian dijemput oleh tim Polres, dan akhirnya sekarang masih dalam tahap penyidikan. Jadi pelaku ini merupakan anak di bawah umur, usia 16 tahun 6 bulan, di mana pelaku merupakan putus sekolah, tidak lagi bersekolah meskipun masih usia pelajar. Sehari-hari sering meminta atau diberikan pekerjaan oleh si pemilik mobil untuk menggantikan posisi sebagai seorang supir in drive. Nah, pada saat kejadian di tanggal 2 dini hari, pelaku sudah diingatkan oleh penumpang bahwa mengemudikan dalam keadaan tidak normal. Ya, setelah itu makanya kita lakukan tes urin kepada pelaku, didapati pelaku positif sabu-sabu. Nah, karena itulah kemudian mengingat pelaku masih usia di bawah umur, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tidak bisa dilakukan penahanan, namun karena ada unsur positif menggunakan narkoba sebelum melakukan penyetiran atau menyupir kendaraan, sehingga pasal yang diterapkan pada pelaku adalah pasal 311 ayat 5 dan ayat 4, sub pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, dan di jungto pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga pelaku bisa ditahan oleh Polres Pematang Siantar. Pelaku diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara, sehingga pelaku dapat dilakukan penahanan.